Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mendengarkan Base University Leader tahun 2021, yaitu Profesor Dr. Edi Suyanto Subono. Mari kita dengarkan pengarahan dari beliau bagaimana memimpin universitasnya sehingga menjadi pimpinan yang terbaik di negeri ini. Kami mohon izin kepada APC yang telah menyelenggarakan pertemuan di Bali tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli 2022. Mohon disimak video ini sampai selesai. Sampai 2022 versi Kemenkumham. Kemudian beliau memiliki 209 publikasi internasional, memiliki 89 Scopus, H-Index 7 dan 11 buku serta 18 haki. Baiklah, kita panggil ke atas mimbar Profesor Dr. Insinyur Edi Suyanto Subono MT. Kepada Prof. Edi kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ketum, Bapak Prof. Budi Jatiko. Yang saya hormati Bapak Pembina, Bapak Profesor Basuki Ali, kemudian Direktur Lembaga Dr. Lukman, Prof. Pasung Jalal, Prof. Jurnalisudin. Terima kasih Prof. Dadir. Bapak Ibu sekalian, saya akan berbagi pengalaman terkait dengan pengembangan Unikom. Unikom berdiri 8 Agustus tahun 2000, jadi sekarang sudah 22 tahun. Nah, ini adalah tim kita, jadi para wakil rektor dan para dekan, ini mudah-mudahan saat ini setelah 22 tahun kita bergerak. Next, Unikom dimulai dengan saya memberikan private kepada 2 anak SMA di tahun 79. Saya jalan kaki dari Simpang Taguk, Bandung menuju ke Bekasi, arah barat, alun-alun Bandung. Karena dulu masih mahasiswa jadi semangat bolak-balik. Kemudian dari private itu berkembang menjadi bimbingan tes sains di tahun 80. Dari bimbingan tes sains berkembang menjadi LPKIG Indonesia Jerman. Kemudian 94 sampai dengan 99 selama 5 tahun. 99 menjadi STIMIC dan STIIG hanya dalam 6 bulan, lalu kemudian berubah di merger menjadi Unikom. Pertimbangannya adalah efisiensi dan produktivitas. Jadi Bapak Ibu, proses pendirian Unikom itu dimulai dari hobi, karena saya senang ajar, maka kemudian memberikan private matematik, fisika, kimia, IPA terpadu dulu. Kemudian, barangkali memang passionnya di situ, keterampilannya di situ, kompetensinya di situ. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, basicnya adalah ini. Apa kompetensi kita, apa skill kita, apa passion kita, mulai saja dari sana, maka itu akan bergerak dengan sendirinya, lancar dan cepat. Tapi kalau kita memulai tanpa didasari pada kita hobi, kita suka, biasanya itu akan ada kendala. Next. Yang saya lakukan pertama kali pada saat membangun Unikom itu adalah kita membangun sistem. Karena membangun sistem itulah hal terpenting bagi suatu pendidikan tinggi, di mana kita akan setiap bulan melakukan rapim. Yang hadir adalah rektor, wakil rektor, dan dekan. Dan di sana kemudian kita berbicara banyak hal untuk pengembangan dari Unikom itu. Next. Nah, tentu saja karena kita PTS, maka dalam diri kita itu wajib ada unsur kreatif dan inovatif. Kreatif menciptakan sesuatu yang baru, inovatif yang kita ciptakan itu harus berbeda dengan yang sudah ada. Next. Jadi Bapak Ibu, orientasinya adalah pada tugas, hasil, dan masa depan. Kita membangun sesuatu itu orientasinya ke sana. Jadi pada pelaksanaan tugas, pada hasil, dan pada orientasi masa depan, itu akan kita lakukan. Dan dalam kita membangun suatu institusi, apalagi swasta, tentu saja kita harus siap menghadapi resiko. Kalau dari awal tadi Bapak Ibu melihat
tampilan gambar, itu adalah prestasi yang dicapai Unicom sejak kita berdiri di tahun 2000 sampai dengan 2022 ini. Nah, Bapak Ibu, sebagai perguruan tinggi swasta, ada satu hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah kita harus piawai mengelola sumber daya. Many, mesin, material, manajerial. Faktor itu sangat penting bagi kita pimpinan perguruan tinggi. Kalau kita hanya pintar mengelola sumber daya saja, kita tidak akan berkembang, karena di situ dibutuhkan juga bagaimana kita harus bisa mengelola keuangan, bisa mengelola sistem manajerial yang ada, material dan seterusnya. Jadi faktor 5M itu sangat penting dan harus kita lakukan dengan baik. Jadi kepiawaian kita dalam mengelola sumber daya itu dituntut bagi seorang pimpinan perguruan tinggi. Next. Nah, Bapak Ibu, karena kita perguruan tinggi swasta, tentu saja kita harus rajin, tekun ulet untuk membangun perguruan tinggi yang kita dirikan itu. Kalau saya, karena itu sudah saya bangun dari awal, sejak saya jalan kaki, kemudian bisa berkembang sampai Unicom seperti saat ini, ya faktor itu memang harus kita lakukan. Jadi kita harus terjun langsung untuk mengaplikasikan apa yang kita inginkan. Next. Bapak Ibu, kita juga harus membangun kemampuan dalam berkompetisi. Walaupun kita perguruan tinggi baru, tetapi kita harus menunjukkan bahwa bukan hanya perguruan tinggi negeri saja bisa memenangkan kompetisi-kompetisi, tetapi kita di swasta juga kita bisa lakukan itu apabila kita ingin. Jadi kemampuan berkompetisi itu paling penting harus ada dalam diri pimpinan dan seluruh dosen di jajaran pimpinan perguruan tinggi swasta. Ini adalah capaian mahasiswa kita menjadi juara dunia untuk bidang ICT. Jadi yang juara 1 adalah Korea, kita nomor 2, dan nomor 3 itu adalah dari Iran. Prodinya sama-sama, misalnya prodi manajemen. Tetapi apa yang membedakan prodi kita dengan prodi dari perguruan tinggi yang lain? Nah, ini harus Bapak Ibu ciptakan. Jadi setiap perguruan tinggi dia punya style masing-masing, dan itu kita dituntut untuk menciptakan sesuatu yang berbeda sehingga punya daya tarik. Kalau sama-sama saja nggak ada daya tariknya. Tapi kalau kita ciptakan sesuatu yang berbeda, daya tariknya itu hebat. Next. Gambar ini adalah gambar ketika Unicom jadi juara Asia bidang ICT. Nah, faktor kolaborasi itu harus kita lakukan. Di awal Unicom berdiri, saya berkolaborasi dengan Unpad, menarik guru-guru besar Unpad untuk membimbing dosen-dosen Unicom yang muda-muda. Jadi para profesor Unpad saya rekrut untuk membantu Unicom selama beberapa tahun agar supaya dosen-dosen muda kita bisa dibina. Jadi faktor kolaborasi juga harus kita lakukan. Next. Nah, salah satu hal yang penting juga yang perlu kita lakukan adalah kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan, khususnya perubahan teknologi. Bapak Ibu ketahui bagaimana kondisi COVID menyebabkan kita harus melakukan proses kuliah dengan cara daring dan seterusnya. Jadi tidak boleh lagi menggunakan pola-pola konvensional. Kalau Bapak Ibu lihat yang ada di depan sini, itu rata-rata adalah basicnya adalah IT. Artinya apa? Kita dituntut untuk bisa selalu beradaptasi dengan perubahan teknologi, itu sudah wajib dilakukan. Tidak bisa lagi perguruan tinggi kita menggunakan model-model konvensional. Yang barusan itu kita juara 1 untuk bidang ICT juga tingkat Asia. Nah, karena kita waktu itu perguruan tinggi muda, maka saya mengirim dosen-dosen saya untuk belajar. Hari Minggu saya lihat ada TVRI kompetisi robot. Hari Senin saya panggil dosen-dosen saya yang kompeten, saya kirim ke Polban, belajar selama 1 minggu di sana tentang robotika, dan kemudian tahun berikut kita harus ikut. Jadi pada saat kita ikut, kita jadi juara 1 nasional, tahun berikut juga juara 1 nasional, tahun berikut juga juara 1 nasional, maka Pak SBY kirim kita ke Amerika Serikat. Jadi yang dikirim ke Amerika Serikat waktu itu bukan PTN Bapak Ibu, tapi PTS, Unicom.
9 tahun berturut-turut kita menjadi juara dunia bidang robotika. Oleh sebab itu, simbol di sini adalah simbol robot yang saya tampilkan itu adalah Sadewa. Ini saya sebut robot Sadewa. Next. Nah, Bapak Ibu, sebagai PTS kita harus punya semangat strong determination, tekad diri yang kuat untuk maju. Jadi kita harus bekerja keras, tidak boleh malas-malasan, dan kita dedikasikan hidup kita pada apa yang kita bangun. Saya dedikasikan hidup saya untuk Unicom. Jadi kalau kita sudah dedikasikan hidup kita pada apa yang kita bangun, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk apa yang sudah kita bangun itu. Ini kita mendapatkan penghargaan dari Kemenkumham sebagai perguruan tinggi terbaik untuk bidang HKI, kekayaan intelektual. Bapak Ibu, continuous improvement itu harus selalu dilakukan. Proses perbaikan yang terus-menerus itu harus kita lakukan agar supaya perguruan tinggi kita itu bisa makin maju. Ini tidak pernah berhenti, itu langsung terus-menerus. Next. Kemudian tugas kita adalah memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada mahasiswa, kepada masyarakat, kepada lingkungan kita. Next. Dalam pelaksanaan tugas selalu kita lakukan yang urgent dan yang penting terlebih dahulu sebelum melakukan hal-hal yang lain. Jadi selalu saya tekankan kepada tim kita bahwa yang urgent dan yang penting itu kita prioritaskan, lakukan. Kemudian kita bisa melaksanakan hal-hal berikutnya. Next. Salah satu juga yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu mengikuti kebijakan dikti. Karena kebijakan itu suka berubah, ada perubahan-perubahan cepat, dan itu harus kita ikutin agar supaya kita tidak tertinggal. Next. Bangun budaya organisasi. Unicom punya PIKI, Professionalism, Integrity, Quality, IT, Excellence. Budaya organisasi ini akan mengikat kita dalam seluruh dosen, karyawan, mahasiswa untuk melakukan sesuai dengan budaya kita. Jadi kita bekerja secara profesional, integritas diri dijaga, menggunakan IT sebagai basic kita, dan seterusnya. Next. Dan kalau kita swasta, maka kita harus selalu mandiri. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Percaya diri kita itu tinggi. Hanya dengan begitu maka PTS ini bisa maju. Kita tidak selalu bergantung pada pemerintah misalnya. Jadi kita tumbuh berkembang karena percaya diri kita tinggi dan kita mandiri. Next. SBY datang ke kampus Unicom. Jadi Tridharma itu menjadi kewajiban kita, itu harus kita lakukan sebagai perguruan tinggi yang ingin maju. Jadi jangan sampai kita penelitian, pengabdian, dan seterusnya, pengajaran. Next. Nah, salah satu di PTS ini yang harus kita lakukan adalah kita harus jeli melihat peluang. Peluang apa yang bisa kita tangkap agar supaya kita bisa gunakan itu untuk mengembangkan institusi kita. Jadi faktor ketika kita melihat peluang itu sangat penting, Bapak Ibu. Next. Barusan adalah Refuse Resto. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke Bandung, mangga, itu ada di Jalan Dago, sekalian promosi ya. Nah, dalam kita membangun bisnis untuk PTS kita, maka analisa SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan itu menjadi bagian yang selalu harus kita perhatikan. Unicom punya PTV mengudara secara baru mulai daerah, jadi wilayah Bandung sudah mulai bersiaran. Next. TV tadi TV komersil, kita punya Unicom. Nah, sebagai bagian PTS, action itu bagian penting dari kita. Jadi kita tidak boleh berhenti, selalu action oriented PTS. Next. Dan saya menekankan pada tim saya, pada dosen, karyawan, bahwa pola pikir kita itu adalah pola pikir entrepreneur. Karena kita swasta, nggak boleh pakai pola pikir birokrat. Jadi kalau di kita di Unicom mau minta sesuatu, ajukan apa yang dibutuhkan, kita kasih materialnya, tidak kita kasih uang. Kalau kita kasih uang, maka besar kecil itu akan habis.
Jadi pola itu tidak kita pakai kalau di Unicom. Unicom itu apa yang dibutuhkan, usulkan, nanti bagian perlengkapan, direktur perlengkapan itu akan memberikan, lalu alatnya diberikan kepada prodi-prodi maupun fakultas yang membutuhkan. Izin Prof, waktunya tinggal 5 menit Prof. Oke, next. Faktor lain yang juga harus kita tanamkan dalam jalan kita adalah faktor disiplin. Bisa saja beberapa institusi itu merupakan institusi yang bagus ya. Tapi kalau ada disiplin di dalamnya, dia bisa menjadi perguruan tinggi yang hebat. Banyak perguruan tinggi bagus, tapi kalau ditanamkan disiplin ke dalamnya, dia akan tumbuh menjadi perguruan tinggi hebat. Nah, itu bisa tanamkan kepada dosen-dosen kita, agar supaya itu bisa kita lakukan. Next. Dan karena kita adalah pemimpin, maka faktor leadership harus ada dalam diri kita. Jangan sampai saya waktu merekrut dosen-dosen Unpad, para guru besar, saya belum S3. Tapi mereka harus ikut apa yang saya katakan. Jangan sampai kita diatur oleh anak buah kita. Jadi faktor leadership kita harus bisa jeli melihat apa-apa yang perlu kita lakukan, kita action ke dalamnya, maka kemudian apa yang sudah kita canangkan dalam visi misi tujuan perguruan tinggi kita, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Next, jangan lupa kita nikmati hidup. Jadi Bapak Ibu, saya kalau hari Sabtu dan Minggu, kalau Senin sampai Jumat gunakan untuk Unicom, Sabtu Minggu saya bisa olahraga, kemudian saya bisa melihat-lihat tanaman-tanaman yang ini adalah sebelah kanan melon madu, itu sangat manis. Kemudian sebelah kiri itu juga melon dayanti, itu juga manis. Jadi kita menikmati hidup agar supaya tidak stres. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.